Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi pertanyaan dari teman kita. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Nah, di sini pertanyaan dari teman kita tuh intinya satu pejantan itu maksimal berapa indukan betina ya. Nah, di sini akan saya jelaskan agar teman-teman bisa memahaminya. Dan kebetulan di kandang nomor 1 ini adalah indukan calon ya, calon indukan muda, karena ini masih belum nelur perdana untuk Rambon dan juga Jumbo. Dan untuk Rambon sendiri ini umurnya lebih tua dibandingkan Jumbo ya. Untuk size-nya sendiri, karena Jumbo dan Rambon ini memang beda untuk size-nya, teman-teman bisa lihat untuk selisih umur 3-4 bulan untuk size-nya sudah sama. Nah, bisa dibedakan juga di kandang nomor 2. Ini untuk indukan yang sudah produktif. Nah, ini teman-teman, besar-besar ya untuk indukan Jumbo. Nah, kita bedakan. Itu yang kemarin nelur. Nih. Mungkin nanti ada indukan yang lain lagi nelur. Ya, semoga aja nanti bisa nambah lagi. Biasanya nimbrung ya kalau untuk Jumbo. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Nah, ini keluar lagi nih teman-teman. Ini biasanya tanda-tanda untuk indukan yang produktifnya aktif itu untuk betina ya. Ini untuk, mohon maaf, untuk bagian belakang atau pantatnya ini biasanya seperti ini, ada lengkukan agak jendol gitu ya. Ini biasanya udah indukan betina yang sudah mulai aktif untuk menghasilkan telur ya. Dan ini tadi yang saya infokan di awal video malah keluar lagi dari sarangnya. Ini sarang telur yang saya review kemarin. Jadi pertanyaan dari teman kita ini cukup bagus ya, untuk menghasilkan istilahnya menghasilkan produksi telur indukan yang maksimal. Itu kita harus setting untuk indukannya itu harus ada aturannya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih belum tahu. Nah, kalau teman-teman ada yang komentar atau menginfokan ke saya ya, Mbak, di salah satu tempat itu tidak pakai kandang sekat, tapi kandangnya tuh los ya, los itu tetap menghasilkan telur, produksinya lancar. Nah, kalaupun dengan cara los atau tidak disekat seperti di kandang Catur Unggas ini, mereka menggunakan rumus juga teman-teman. Jadi nggak asal-asalan kita nimbrungkan semua jantan betina di situ. Semisal banyak sekali di kandang umbaran ya, tidak di sistem seperti ini, mereka juga memperhitungkan perbandingan antara jantan dan betina, karena perbandingan ini sangat berpengaruh pada kualitas dari telur, jumlah dari produksi telur, dan juga kesehatan dari indukan. Nah, di sini harus diperhatikan teman-teman. Biasanya kalau maksimalnya berapa Mbak? Kalau maksimal itu 10 aja masih bisa teman-teman, kalau kualitas pejantannya bagus. Dan tentu saja harus diimbangi dengan pakan-pakan yang berkualitas ya. Semisal jagung, konsentrat, petelur, atau protein tinggi tidak harus konsentrat ya, mungkin keong sawah atau limbah ikan itu harus diperhatikan, karena dimana untuk indukan ini memang harus memerlukan
tenaga ya teman-teman, tenaga untuk menghasilkan telur, tenaga untuk bertelur, itu yang didapat dari nutrisi pakannya. Jadi di kandang umbaran itu juga ada rumusnya, sistemnya. Untuk indukan minimal 1 jantan banding 5 betina. Dan untuk maksimal itu bisa 7 sampai 10 bahkan masih bisa. Tapi kalau 1 banding 15, 1 banding 20 itu tidak bisa mencakup semua teman-teman. Ya. Jadi kalau di salah satu tempat semisal ada 50 betina, itu harus ada sekitar 5 sampai 7 pejantan. Jadi perbandingan tuh yang bagus memang minimal 5, untuk maksimalnya 7 itu bagus. Tapi bisa ditambah lagi ketika kualitas paceknya itu bagus, bisa mencakup 10. Di catur unggas ini dulunya pernah ya teman-teman, 10 indukan tuh nelor semua, itu pernah ya. Jadi 2 tempat ada 20 itu nelor semua, ada juga seperti itu. Jadi kualitas pakannya udah bagus, terus karena paceknya udah terbentuk dari kualitas pakan, semua indukan nelor ya. Pas pengeraman itu juga alhamdulillah bagus ya. Sedikit yang infertil ya, kebanyakan fertil semua. Jadi tentu saja dari pakan ya harus diperhatikan. Kalau untuk teman-teman pemberian pakan hijauan aja, menggantungkan ke pakan hijauan, menghasilkan telur yang cukup banyak, itu sudah saya pastikan belum ada ceritanya ketika teman-teman memakai pakan hijauan, sedikit protein, untuk indukannya rajin telur, banyak telurnya, itu impossible. Jadi hijauan itu pakan tambahan aja. Kalau untuk indukan memang harus pakan pokok. Jadi kalau banyak yang menginformasikan tidak presisi untuk hasil penjualan dan juga untuk pakannya, teman-teman harus bisa menyiasati untuk pakan, bisa menggunakan pakan limbah ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini teman-teman, dan semoga informasi ini bisa membantu terutama untuk teman-teman pemula ya, bisa diterapkan di kandang teman-teman. Dan untuk update-nya teman-teman bisa pantau terus di kandang catur unggas. Udah mulai nelor ya, udah mulai nelor. Kita nunggu untuk paceknya ini. Kalau nanti bertambahnya waktu, bertambahnya umur, pasti akan bagus kualitasnya. Dan tentu saja untuk pakannya harus memang benar-benar diberi kualitas yang terbaik. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas dan follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.